We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Baskoro Pop, pendiri Heritage Selamat Pop sore, Lasem. Bapak. Oke, Pak, saya mulai ya Pak pertanyaannya ya. Monggo Bapak. Lasem Heritage, Rembang Heritage. Apa yang spesial di Heritage Lasem dan Rembang, Pak? Silakan, Pak. Injih, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas undangannya untuk di acara ini, Bapak. Jadi mungkin saya nanti akan agak fokus di Lasem ya. Jadi Rembang Heritage-nya itu ada ada Museum Kartini. Jadi dulu Kartini sempat tinggal di Rembang kan, bersuamikan Bupati Rembang. Jadi kemudian kompleks tempat tinggal ada juga makam beliau itu sekitar 40 menit gitu dari kota Rembang ke arah selatan ke arah Blora. Kemudian selain itu ada juga ini pelabuhan ikan yang sangat besar, Bapak. Jadi perputaran uang miliaran di sana, dan kemudian selain itu ada kuliner sate serepeh yang sangat enak sekali, yang hanya ada di Pecinan Rembang. Itu. Kemudian kalau di Lasem ini ada banyak sekali. Ada heritage arkeologi. Jadi di Lasem itu ada jejak pusaka arkeologi dari zaman prasejarah, kemudian zaman Hindu-Buddha, zaman kolonial, zaman masuknya Islam dan Tionghoa, kemudian zaman kolonial dan zaman kemerdekaan, semuanya ada di Lasem. Dan kemudian selain arkeologi yang paling kuat di Lasem, juga situasi kota lamanya, kota tuanya. Jadi ada kota tua Pecinan gitu di Lasem dengan kelenteng dan rumah-rumah kunonya yang sangat dahsyat. Selain itu juga kuliner-kuliner, Bapak. Demikian tentang Rembang dan Lasem. Oke, saya langsung ke foto ya, Pak ya. Monggo, Bapak. Oke, Pak. Ini Anda tulis ada di Lasem ya. Siwalingga. Ada di mana ini, Pak? Apakah ada candi di Lasem atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Iya, jadi kalau ini di daerah Pegunungan Lasem di sebelah timur. Jadi di Desa Sendang Mulyo. Jadi ada yang namanya, menurut saya ada yang namanya kebudayaan Lasem, dan kebudayaan Lasem ini berpusat di Pegunungan Lasem dan di daerah-daerah di sekitarnya. Nah, ini secara kecamatan tidak lagi Lasem, tetapi secara kultur, zaman dulu ini masuk di wilayah Lasem, di Desa Sendang Mulyo, dan jadi dia sendirian aja. Iya, Bapak. Dan memang kan, itu ada peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah, dan juga kemudian zaman Hindu-Buddha. Nah, ketertarikan saya dengan Lasem di awal mulanya itu gara-gara buku ini. Ya, dari Lasem yang terbit tahun 66 dan kemudian diterbitkan lagi di tahun 85, judulnya Sabdo Bodro Santi. Ini sebenarnya kitab Buddha Jawa, Bapak. Di dalam buku itu
itu ada semacam babatnya. Nah, babatnya namanya, judul babnya itu Caritos dalam kurung Sejarah Lasem. Nah, kalau berdasarkan buku ini, itu peninggalan-peninggalan misalnya di zaman Hindu-Buddha itu semacam ada 5 atau 6 bekas candi, Bapak. Jadi ada Candi Pucangan, Candi Samudrawelo, Ratna Pangkaja, Candi Malat, kemudian ada Candi atau Pasaman Buton. Jadi sekitar ada 5 ya, 5 candi, tetapi dalam kondisi extinctingnya, kondisi sekarangnya itu berupa reruntuhan. Jadi bagian atasnya sudah nggak ada dan belum, iya itu Bapak. Tapi candi-candi ini berarti termasuk area Pantura ya Pak ya? Iya benar, di pesisir utara ya. Bukan termasuk Jawa Selatan kan? Bukan. Jadi Lasem itu terletak sekitar 3,5 jam dari Semarang. Jadi Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Lasem, Tuban. Jadi ada pegunungan gitu yang dekat sekali dengan sebelahnya sudah langsung pantai laut, dan di pegunungan itulah kebudayaan Lasem bermula. Oke. Next Pak, ini Pak, silakan. Ya. Silakan Pak. Kalau ini, jadi ini tinggalan prasejarah di Lasem. Ini kubur tempayan ya. Jadi di dalamnya itu ada rangka-rangka manusia. Nah, ini ditemukan di Desa Bonang. Desa Bonang itu sekitar 4 km dari kota Lasem. 4 km ada Desa Bonang. Desa ini memang sangat terkenal. Jadi di zaman Hindu-Buddha juga sangat kuat. Tetapi ternyata ada tinggalan yang lebih tua lagi, prasejarah, kubur tempayan. Dan yang sebenarnya ada situasi kubur tempayan ini itu sekitar 20 menit dari daerah Bonang, daerah tempayan ini, juga dulu ditemukan banyak sekali tempayan kubur seperti ini. Namanya situs Lawangan. Nah, situs ini dari tahun 80-an itu sudah diteliti oleh Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional waktu itu namanya, dari tahun 80-an. Dan kemudian teman-teman arkeologi Jakarta punya rumah peradaban sekarang di sana, rumah peradaban Pelawangan. Nah, di sana juga ada ditemukan yang seperti ini. Kalau yang di foto ini ada di Desa Mondang, sayangnya ketika mau diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, ketika teman-teman Balai Arkeologi Yogyakarta datang, itu kondisinya terendam air, karena posisinya memang di sebelah sawah. Dia agak rendah, jadi kemudian terendam air, akhirnya belum bisa diteliti, dan ketika airnya surut, itu kondisinya dia rusak. Jadi sayangnya seperti itu, Pak, ada stasi itu. Nah, ini apa, Pak? Ini menarik sekali ini. Ya. Silakan, Pak. Ya, kalau ini situs terjan ya. Jadi situs terjan itu terletak di Pegunungan Lasem di bagian timur. Dia masuk di Kecamatan Keragan. Jadi dari situs Pelawangan tadi 6 kilo ke arah selatan ada bukit kecil, di mana bukit kecil ini terdapatlah situs ini, situs terjan. Jadi dia situs prasejarah megalitik gitu, batu-batu yang ditata menyerupai kepala binatang. Jadi tadi saya lupa, Lasem itu juga tentang batik. Lasem juga tentang batik, dan ada 3 subculture di sana, Jawa, Tionghoa, sama teman-teman santri. Ada banyak sekali pondok pesantren di Lasem. Nah, situasi sejarahnya, kalau kita ngomongin batik, ini ada motif yang sangat kuno, prasejarah, yang terdapat di batu. Jadi di zaman kunonya ada motif prasejarah, dan kemudian di zaman modernnya, kemudian muncul kembali di batik. Demikian, Bapak. Oh, oke. Motif ini ada di batik juga, berarti oke. Bukan di batik, tetapi bahwa soal motif, Lasem punya sejarah yang panjang, dimulai dari zaman prasejarah. Tentang motif, tentang kesenian.
apa ya, rupa, senian rupa gitu ya. Iya. Nah, tentang pabrik tegel ini, Pak. Monggo, silakan, Iya Pak. iya. Ya. Iya, tentang pabrik tegel ya. Ini rumah pabrik tegel jadi dulu dimiliki oleh Lee Diam Kui. Beliau semacam kapiten Tionghoa gitu di Lasem sekitar tahun 1910 gitu sampai tahun 40-an. Tetapi waktu itu jabatannya itu major tituler. Jadi mungkin kayaknya ada penurunan pangkat gitu. Tidak lagi kapiten sebutannya tetapi major tituler. Jadi mayor kehormatan. Rumah ini sekitar dibangun di tahun 1900-an dan sekarang diurus oleh salah satu cucu beliau, namanya Ibu Liu. Dan kemudian ini bagian beranda belakang dari rumah, dan di sini juga di bagian belakang lagi, tenggara, itu ada pabrik tegelnya. Jadi memang Lee Diam Kui ini punya usaha pabrik tegel yang di tahun 20, 30, 40 itu menyuplai seluruh tegel untuk rumah-rumah di Lasem dan selain itu juga di luar Lasem. Jadi kalau misalnya Bapak berkunjung ke rumah teman yang rumahnya kuno entah di mana gitu dengan tegelnya yang cantik, kalau misalnya di belakangnya ada tulisannya LZ, maka itu sebenarnya dari rumah ini. Rumahnya Lee Diam Kui dari pabrik tegel Lee Diam Kui yang juga bernama LZ dari kata Leipzig atau kenapa namanya Leipzig karena dulu ini mesinnya itu didatangkan dari kota Leipzig dari Jerman Timur. Ini tegelnya ini teraso, Pak, atau apa? Macam-macam Bapak ya, dia Macam-macam. bikin juga teraso. Tetapi sekarang masih produksi pabrik ini, tetapi sudah tidak bisa bikin lagi yang motif-motif kuno tahun 20-an. 20 sampai 40 itu sudah tidak bisa lagi karena mesin-mesinnya sudah rusak dan memang kemampuannya tidak diturunkan gitu. Setelah mesinnya rusak tidak ada kegiatan maka kemampuannya tidak diturunkan lagi ke generasi berikutnya gitu ya. Jadi hanya tinggal membuat tegel-tegel yang sederhana di tahun 70-an. Ya. Gitu Bapak. Pak, banyak rumah-rumah kuno yang Anda foto, Pak. Biasanya dari kejayaannya mereka tahun berapa nggak tahu, itu katanya juga banyak rumah Lasem yang kosong, Pak. Iya. Karena generasi mudanya pindah ke kota lain dan sebagainya. Biasanya dari masa kejayaan itu sampai sekarang itu lewat berapa generasi terus rumahnya kosong atau generasi mudanya pindah gitu, lewat berapa generasi biasanya, Pak? Iya Bapak, jadi rumah-rumah kuno yang di Lasem yang bertembok ya, itu kemudian pada satu titik memang ditinggalkan oleh pemiliknya gitu ya. Kemungkinannya sih itu agak masif setelah kemerdekaan. Jadi zaman kemerdekaan kan relatif lebih aman gitu dan orang-orang mulai di Lasem itu mulai cari penghidupan yang lebih baik gitu di Surabaya, Semarang, Jakarta semacam kayak gitu. Rumah-rumah kuno ini itu semacam dugaannya itu dibangun dari tahun 1800. Oh, Jadi kalau tadi tahun 1900, 100 tahun sebelumnya itu sudah ada rumah-rumah kuno yang bertembok di Lasem dengan berbagai macam langgam arsitektur. Ini yang sedang kemarin kami baru saja mengadakan pendataan, jadi Kemendikbud mengajak yayasan kami, Yayasan Lasem Heritage, untuk melakukan pendataan cagar budaya di Lasem dan menemukan sekitar 215 rumah kuno dengan berbagai kondisinya. Ada kondisi yang rusak, tidak didiami, terawat, ada yang kondisi macam-macam. Begitu Bapak. Masih ada rumah yang masih terawat, sangat-sangat terawat, Pak? Masih Bapak, masih ada beberapa ya.
kayak rumah batik Pak Sigit, rumah batik Lumintu, Mbak Eka, kemudian ada omah di Babakan itu di Omah Gin dulunya yang tinggal di sana. Tiga, ada banyak sebenarnya yang masih terawat gitu ya. Lawang Ombo, Omah Londo gitu, ada banyak sekali Bapak. Oh, masih banyak ya. Oke. Saya lanjut ke sini ya, Pak ya. Nah, ini rumah apa, Pak? Silakan. Ini adalah Pasujutan Sunan Bonang. Jadi kemudian setelah prasejarah Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam, termasuk juga di Lasem. Ini Pasujutan Sunan Bonang. Jadi kalau kita masuk, itu ada batu-batu tempat beliau bersujud. Tapi sepertinya ini dahulu saya pernah bertemu dengan arkeolog, beliau bilang kalau sepertinya ini dulu dolmen yang kemudian dimanai ulang oleh Sunan Bonang. Dan ini terletak di satu bukit di Pegunungan Lasem, bukit yang paling utara, jadi sebelahnya bukit ini itu udah langsung laut. 100 meter dari bukit ini itu masih ditemukan, masih ada dolmen. Dolmen itu apa, Pak? Dolmen itu kayak meja altar untuk pemujaan ya di zaman prasejarah. Oke. Iya. Nah, di dalam ruangan ini ada apa, Pak? Batu tadi ya, ada batu-batu yang semacam dipercaya sebagai tempat bersujudnya Sunan Bonang. Nah, ini Pak, mungkin bisa dijelaskan. Kapal ini ya. Iya, ini tadi ini masuk dalam zaman klasik ya. Jadi ada perahu kuno Punjul Harjo, tempatnya itu 3 km dari Lasem. 3 km dari Lasem ke arah Rembang, itu di Ladang Garam itu ditemukan perahu ini di tahun 2008. Ketika ditemukan, kondisinya adalah sebenarnya tanahnya itu kayak tanah kebun gitu Bapak ya, kebun mangga. Jadi kebun mangga, pemilik lahan ingin alih fungsi, kemudian beliau untuk menjadi tambak garam. Kemudian digalilah tanah kebun itu malah menemukan kapal ini. Oleh arkeolog, kapal ini sudah ditetapkan penanggalannya dari abad 7 sampai 8. Jadi sebelum Borobudur. Dan sebelum Borobudur di abad 7 dan 8 dan sepertinya tenggelam. Jadi di abad 7-8 itu posisinya dia tidak di dalam tanah, tetapi dia tenggelam di laut gitu. Karena terjadi sedimentasi di pantai, maka kemudian dia terbenam di dalam tanah sekitar 2 meter. Temuan ini adalah temuan terlengkap se-Asia Tenggara. Jadi kalau di tempat-tempat lain temuan-temuan kapal kuno gitu itu paling sebilah, sekeping kayu gitu ya. Tetapi kalau di Lasem ini kapal yang kelihatan utuh gitu ya, 15 meter panjangnya dan sekitar 4 meter lebarnya. Begitu Bapak. Wah, ini harus ke sana ini Pak. Iya, sepertinya memang sangat menarik. Arkeologi dan kemudian juga pecinannya. Oke. Nah, ini ada barong Pak ya? Atau apa ini? Iya, barong ya Bapak ya. Barong ya, oke. Iya. Dan ini khas Lasem, karena barongnya di Semarang nggak seperti gini saya lihat. Iya, ini sebenarnya blora Bapak. Barong kalau ini, iya. Mestinya dulu di Lasem ada barong, tapi sepertinya sedang mati suri gitu Bapak. Dan kadang orang menanggap barong gitu dari blora semacam gitu. Ini kebetulan lagi acara di Desa Dasun, utaranya Lasem, dan kemudian mereka startnya dari Kelenteng Cuan Kiong. Jadi saya dapetin satu point of view yang sangat cakep sekali gitu kan, karena Tionghoa dan juga Jawa. Iya. Ini sebetulnya video kan. Nah, ini barongnya ya. Iya, Bapak. Ya, sangat beda dengan Semarang soalnya. Nah, Pak, ini kuburan, Pak. Iya. Ya. Bisa ceritakan, silakan. Kalau kami di Lasem percaya ini sepertinya ini ya, kuburnya salah satu putra dari Eyang Santi Bodro yang merakit, yang mengarang tadi buku Buddha Jawa, Bodro Santi. Salah satu putranya. Ini terletak di pinggir jalan persis, jadi dari pinggir jalan mungkin cuma 50 meter gitu Bapak. Di sebelah pompa bensin di daerah
desa Perahu Kuno tadi di Punjul Oh, Harjo. oke. Jadi kalau di Lasem itu sebenarnya tempatnya itu dekat-dekat sekali gitu. Jadi kemudian di satu desa kita bisa menemukan perahu kuno dari abad ke-7, kemudian ini zaman peralihan Mojopahit ke Islam gitu kan. Nah itu cuma 5 menit, 10 menit naik motor gitu udah sampai ke situs-situs berikutnya. Jadi sangat menarik sekali di Lasem. Berarti harus ke Lasem ini. Injih, monggo Bapak. Iya. Loh, Bapak kenal cucunya Raden Panji, Pak? Nggih, sepertinya ada ya. Nggih. Iya. Mas Wahyudi ya? Atau Ya, siapa? betul. Eh, Ya, itu teman Oh kita. nggih, iya nggih. Saya malah ingin mengusulkan Bapak untuk menginterview beliau gitu kan. Oh lah ya. Nggih. Dia sering interview saya. Nggih, iya. Oke. Tadi itu dalam ngumpul di sini Dia Kok. pernah dia pernah ngomong sama saya. Oh, ada ya di sini ya? halo, hadir ya Mas Wahyudi ya? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Mas Wiryadana Dia Pak. yang ada. Ya, Wirya Chandra. Nggih. Dia pernah ngomong sama saya. Nggih. Coba tanya itu orang Lasem, cucunya Raden Panji yang lontang-lantung sekarang. Makanya saya pengen tanya. Dasar Yayasan Bodro Santi dengan gamelan cantik bodohnya. Setiap kali dia promosi saya anggap angin lalu. Ternyata orang Lasem sangat-sangat membanggakan. Nggih. Nggih. Oke, silakan Pak. Nggih. Apakah foto-foto seperti ini banyak ditemukan di Lasem, Pak? Ini kan seperti priai Tionghoa. Apa Nggih. bukankah begitu, Pak? Iya, Bapak. Sebentar saya lihat caption-nya ya. Karanturi iya, Lasem. ini Nyonya nggih. Lasem. Ya, di beberapa rumah masih ada, Bapak. Jadi tidak banyak memang. Tapi mungkin juga bisa masih disembunyikan gitu ya, masih dirahasiakan gitu ya. Tapi saya melihat di beberapa rumah ada, dan kami di Lasem juga punya yang namanya Museumnya Lasem. Jadi museum yang didedikasikan untuk mengingat kembali yang kehidupan nyonya-nyonya yang tinggal di rumah-rumah kuno di Lasem. Oh, oke. Jadi pemiliknya itu cucu dari Lydia Kui. Tadi rumah pabrik tegel punya cucu namanya Om Santio. Beliau seorang filatelis, legenda filatelis gitu di Indonesia. Beliau asli Lasem, kemudian beliau punya rumah kosong di Karangturi yang kemudian oleh beliau dijadikan museum. Nama museumnya Nyah Lasem. Jadi kami sedang meriset kehidupan nyonya-nyonya ini. Bayangkan ada banyak rumah dengan banyak nyonya sebenarnya. Itu, Pak. Nah, ini Pak, apakah rumah-rumah tua ini sudah ya sebagian besar ya sudah terbengkalai begini, Pak? Iya, sebagian besar memang terbengkalai ya, karena kemudian misalnya ada banyak kasus ya, ada macam-macam kasus. Misalnya yang terjadi di sini ini rumah oma opa, dulu ada oma, tapi kemudian 3 tahun yang lalu meninggal. Sekarang dihuni oleh opa Guan dan helper Mbak Minu. Dari tahun 77 masuk di rumah ini. Karena mereka menua gitu kan, dan kemudian somehow kemudian tidak aware ya, kemudian tidak punya kekuatan lagi untuk misalnya membersihkan rumah, atau memang mereka berkeinginan barang-barang itu tetap ada di tempatnya, gitu. Dudu tetap ada di tempatnya gitu kan. Jadi kemudian kadang tampak berantakan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu yang alami, Bapak, yang kemudian banyak dicari oleh wisatawan atau peneliti, ya, situasi-situasi yang rumah kayak gitu, karena sangat alami gitu, yang itu nggak ada di Pineng, di Malaka gitu kan,
tidak ada di Glodok gitu, hanya adanya cuma ada di Lasem gitu. Cuma ada di Lasem. Ini Iya, berarti Bapak. kan orang Lasem zaman dulu kan sangat kaya, Pak. Iya, benar. Ya betul Iya. ya. Ya Iya, ini kan betul. kalau kita lihat film di film-film Chinese ini kan seperti landlord tuan Iya, tanah yang bisa punya rumah seperti segede begini. iya, Ya ya. benar, Nah ini Nyonya Bapak. Lasem. Ya. Dan itu dari tahun 1800. Jadi ada situasi gini, Bapak. Pecinan-pecinan di pesisir utara Jawa atau di mana-mana gitu juga di pedalaman gitu kan. Dulu mestinya kan rumahnya kayu ya, Bapak. Ya ya Semuanya pasti ya. dari kayu. Mhm. Somehow di tahun 1800 awal itu kemudian muncul rumah-rumah bertembok, Bapak. Di Lasem. Dan tidak hanya di Lasem tapi juga di Juwana, Rembang, Tuban, Jepara, Demak, Pekalongan, Cirebon gitu. Jadi somehow tahun 1800 muncul rumah-rumah bertembok. Nah, sepertinya rumah-rumah bertembok kuno ini dari tahun 1800 ini yang paling banyak lestarinya itu di Lasem. Nah, yang Oh menarik gitu. juga Bapak misalnya di rumah Bapak tadi itu rumah panggung Bapak. Jadi ada berbagai Oh. macam langgang arsitektur. Nah, salah satunya itu dia mix dengan Jawa. Jadi depan beranda tadi Oma Opa tadi lagi duduk Opa dan Mbak Minu lagi duduk di beranda depan, itu tegelnya dari terakota yang langsung diimport dari Tiongkok. Nah, rumah utamanya seluruhnya full kayu jati, termasuk ubinnya. Oke. Kalau ubinnya, tegelnya dari kayu jati, artinya ini kan rumah panggung sebenarnya, omah Iya iya iya. geladak. Mhm mhm. Nah, ini belum cukup sampai saat ini saya sudah meraih banyak orang, banyak doktor dan profesor gitu, tetapi sepertinya belum nyantol ya, belum ada yang secara khusus meneliti tentang rumah kayu ini secara lebih detail gitu ya, lebih memberikan perhatian khusus gitu ya. Itu belum ada. Saya agak curiga sih Bapak Joseph Prihotomo dari ITS dulu, profesor, mungkin aja tertarik, semoga saya berharap kalau dia tertarik. Oke. Opium House, Pak, ini yang saya pernah dengar. Apakah sampai sekarang masih ada yang tinggal di sini atau hanya showcase saja sekarang? Rumah ini hanya dirawat saja, Bapak. Jadi Oke. dirawat, belum difungsikan, cuma kadang-kadang warga atau komunitas di Lasem bikin acara di rumah ini. Rumah ini terletak di sebelah selatan dari Kelenteng Cuan Kiong. Jadi memang daerahnya, tanahnya itu di abad ke-15 itu early Chinese settlement. Jadi pemukiman awal Tionghoa di abad ke-15 di kota Lasem. Oke. Nah, memang ada kelenteng, kemudian satu rumah yang sudah dibongkar, kemudian ada satu lagi rumah Opium House ini. Nah, secara langgam dia mestinya dibangun dari tahun sebelum 1800, Bapak. Jadi kemungkinan 1780 gitu. Karena langgamnya itu persis dengan kelenteng. Jadi Iya. dia bertembok. Jangan-jangan Jadi tidak dia yang membangun kelenteng, Pak? Atau mestinya kalau kelenteng Cuan Kiong itu direnovasi 1838, jadi sekitar 40 tahun setelah rumah-rumah bertembok itu muncul di Lasem. oke. Setiap pembangunan kelenteng itu ada inskripsinya 1838 disebutkan di sana donatur dan uang yang didonasikan. Oke Jadi oke. tidak hanya dari rumah candu ini. Pada suatu ketika rumah ini itu dihuni oleh Kapiten Tionghoa di Lasem. Dulu ketika perdagangan candu opium masih legal oleh pemerintah Belanda, dulu itu kan biasanya yang mempunyai hak untuk mengedarkan candu atau pachter candu itu kan orang kapiten-kapiten Tionghoa. Karena pernah ditempati oleh Kapiten Tionghoa, dan kemudian ada terowongannya untuk menyerembutkan candu, maka ini disebut sebagai rumah candu. Oke. Begitu, Pak. Mhm. Ya. Next ya, Pak, ya.
Nggih, monggo, Pak. We go to Lasem to taste life twice in the moment and in retrospect katanya. Iya, Nah, siapa ini Anais Nin. Anais? Iya. Ya. Iya, Bapak. Jadi kebetulan asli saya itu sebenarnya saya itu penulis fiksi, Bapak. Oke. Ya, penulis fiksi. Kemudian saya bergaul dengan sastra dunia. Salah satu penulis favorit saya, Anais Nin. Nah, ketika saya dapatkan kutipan, sebenarnya dia aslinya itu saya lupa aslinya gitu ya. Tapi kemudian saya masukkan Lasem di sana. Itu karena pas menurut saya. Jadi ketika kita pergi ke Lasem, kita itu merasakan hidup dua kali gitu pada saat itu, dan untuk in retrospect gitu ya. Nah, itu pas sekali buat saya untuk menggambarkan situasi Lasem saat ini gitu. Gitu, Bapak. Itu Mbak Mino lagi ekstase gitu kan. Oke. Ini kapalnya ya, Pak ya? Benar, Bapak. Betul ya. Oke. Ya. Nah, ini Pak, mungkin ini the last one. Makam Layon Putri Cempo, Pak. Iya. Ya, makam Putri Cempo. Ya. Banyak Putri Cempo yang datang ke Nusantara. Di Majapahit juga ada, ternyata di Lasem juga ada. Kalau versi Lasem bagaimana, Pak? Silakan. Kalau versi bukunya kagunganipun leluhurnya pepundennya Mas Wahyudi. Jadi ini adalah makam layon, jadi akan abu dari Ibu Nalini. Jadi ada cerita Cheng Ho masuk ke Lasem cuma 5 hari. Kemudian yang lucu di Lasem yang dirayakan itu bukan Cheng Ho-nya, tetapi nahkodanya. Salah satu nahkoda Cheng Ho namanya Binang Un, Eyang Binang Un. Beliau dari Campa. Beliau jatuh cinta dengan Lasem, kemudian meminta izin kepada Adipati Lasem waktu itu untuk diperbolehkan tinggal di Lasem. Sama Adipati Lasem diperbolehkan, asal kamu pulang dulu, balik dulu ke Campa, untuk kemudian membawa keluargamu dan ahli-ahli seni dan budaya. Maka beliau balik ke Campa selama setahun, kemudian balik lagi ke Lasem, membawa Ibu Nalini ini, yang kemudian menjadi kemudian makamnya ini kemudian disebut Putri Cempo. Di depan makam ini itu ada kayak umpak ya, jadi ada tiang 4, yang umpaknya itu dari dari ikan, jadi tulang ikan besar. Masih bisa kita lihat, Bapak. Oh, masih bisa kita lihat. Oh, bukan yang dicat berarti ya? Dia dicat. Nah, sayangnya teman-teman nggak paham gitu dicat itu. Oh. Tapi masih ada tulangnya itu menjadi umpak 4 tiang itu masih ada. Oh, oke. Wow, interesting sekali ya. Wow. Kita harus ketemu di Lasem dengan Mas Wahyudi. Bapak. Ya, apalagi kalau dengan Mas Wahyudi, tambah jos penan itu. Promosinya tambah jos itu. Apalagi kemudian ada gamelan yang mengalun gitu ya. Gamelan Putan Bobro gitu. Aduh. Itu salah satu mimpi saya, Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya, atas sharingnya. Kita harus jumlah di Lasem, Pak. Siap, Bapak. Monggo. Satu lagi, Pak. Apakah ada hotel yang bagus di Lasem? Ya, saat ini Lasem sudah menjadi destinasi wisata. Jadi kemudian ada 3 penginapan yang kamarnya itu sudah standar hotel di Lasem. Oke. Jadi sangat nyaman sekali. Soalnya di beberapa foto loh kok tua gitu. Iya, Pak. Iya. Cuma khawatir itu satu aja yang harus ditanyakan. Gimana, Bapak? Hotel lah. Hotelnya sudah aman, sudah sangat nyaman. Oke. Terima kasih Pak Baskor atas waktunya, atas sharing experience-nya tentang Lasem, Pak. Terima kasih. Salam
Selamat sukses selalu buat Bapak. Yeah. Ujo rahayu Bang Lampung. Sama-sama. Rahayu. Yeah.